Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Memunah. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Anumas, karya Asa Ifut, Radar Banyuwangi, 4 Maret 2023. Terlihat seorang pria tengah berbicara dengan seorang perempuan. Pembicaraan mereka rasanya sangat menegangkan. Si perempuan terus menunduk, tidak berani menantang pandangan si pria yang mengintimidasi. Pria itu bernama Udin, sedangkan si perempuan bernama Sarah. Sudah sejak lama Udin merencanakan pembicaraan itu, dan kesempatan itu datang seusai pelaksanaan sholat tarawih di masjid. Maklum, Udin maupun Sarah masih berstatus santri, tidak ada kesempatan bertemu di pondok. Di rumah sepertinya juga begitu. Ayah Sarah terkenal sebagai orang yang ketat dalam beragama. Ketika melihat Sarah turun dari masjid, Udin langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi, Udin langsung kepada inti masalah. "Apa alasanmu?" Sarah terkejut dengan pertanyaan dadakan Udin. Alasan apa ya, Mas?" Sarah menundukkan pandangannya, berusaha untuk tidak kontak mata dengan Udin. Ia mencengkram tangan Mita yang ada di sampingnya supaya tidak pergi. Ia tidak suka situasi ini, tapi bersama Mita mungkin keadaannya sedikit lebih baik. Tapi Udin ingin berbicara empat mata dengan Sarah. Ia membuka kode kepada Mita untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Mita akhirnya pergi. Sarah semakin tertekan. "Apa karena dia seorang lorah, terus kau pilih dia?" "Bukan, Mas." "Kenapa, Sar? Kau tidak pernah memberi kabar. Sekali memberi kabar buruk yang kau beri." Sarah diam. Ia memikirkan bagaimana cara menyampaikan alasannya dengan cermat, alasan kenapa ia meninggalkan Udin. Pikirannya kemudian menyeret dirinya pada awal mula timbulnya masalah ini. Akar masalahnya, semua santri sudah tahu tentang hubungan dekat antara Udin dan Sarah. Kedekatan Sarah dan Udin bermula saat keduanya tidak sengaja bertabrakan di jalan menuju pendapat pengasuh. Barang yang dibawa Sarah jatuh. Udin menolongnya. Keduanya saling pandang, lalu timbullah benih cinta. Klise, ya memang begitu terjadinya, seperti di sinetron-sinetron. Sejak saat itulah mereka saling mencari informasi tentang satu sama lain. Udin semakin gembira saat tahu Sarah masih satu kecamatan dengannya. Ia semakin yakin Sarah akan menjadi pasangannya kelak. "Aku tidak pernah menemukan alasan hidup kecuali setelah bertemu dengan Sarah," katanya tanpa keraguan. "Sampai segitunya, Udin." Di pondok mereka tidak pernah saling kirim surat, haram. Sebagai gantinya, Udin membuat sajak-sajak yang ia kirimkan ke mading setiap hari Jumat. Udin memang pandai membuat sajak. Banyak santri yang suka dengan sajak yang ia buat. Sesekali ia juga membuat cerpen. Sarah menduga semua sajak yang ditulis Udin adalah untuknya. Bahkan sajak yang tidak berkaitan dengan percintaan sedikit pun, seperti tentang kebakaran hutan, korupsi, dan pencurian ikan di Laut Natuna. "Ini pasti ada maknanya yang tersembunyi, Mit," kata Sarah setelah membaca sajak Udin yang bertema tentang aborsi janin. "Apa maknanya?" tanya Mita. Mungkin tentang kerinduan." Saat bertemu di jalan, keduanya hanya saling lirik dengan menyenggingkan senyum. Senyum yang tertangkap pandangan mata hanya sekilas. Seperti kilat petir, gemuruhnya berlangsung lama menggetarkan hati sampai ke kilat itu datang kembali. Kedekatan Udin dan Sarah kemudian berlanjut ketika liburan Ramadan. Udin sengaja sholat di masjid desa Sarah agar setelah sholat nanti ia bisa menemui Sarah dan mengajaknya berbicara. Di tengah orang-orang yang turun dari masjid dan menuju ke rumah masing-masing, mereka mengobrol. Di tengah bising-bising suara sandal dan sericit orang-orang, obrolan mereka bak batu mulia yang berada di tengah ribuan kerikil sungai tak berharga. Awalnya memang terasa canggung. Percakapan mereka sangat singkat sekali. Obrolan mereka hanya sebatas pertanyaan yang cukup dijawab dengan iya atau tidak, atau sesekali pertanyaan yang direspon dengan oh, dan seringkali menusuk di tengah obrolan mereka, terutama dari Sarah.
Namun di luar itu, Udin maupun Sarah sangat lancar mengobrol via online. Udin seringkali mengirim kata-kata puitis atau cuplikan dengan adegan dari cerpen atau novel romantis kepada Sarah, dan Sarah selalu membalasnya dengan emoji berbentuk hati. Begitulah seterusnya selama 3 tahun, hingga akhirnya mereka benar-benar dekat dan seakan-akan menjadi sepasang kekasih. Namun, kedekatan mereka pada liburan kali ini tidak begitu kuat. Mereka sudah jarang saling bertukar pesan. Udin juga jarang sholat di masjid di desa Sarah. Ini terjadi sejak kejadian itu, saat Sarah meminta Udin untuk menemui orang tuanya. Udin menggeleng, Sarah kecewa. Tahu-tahu beberapa minggu setelahnya, Udin mendengar kabar Sarah bertunangan dengan Laura Fahmi, putra dari pengasuh pondok. Udin terkejut. Ia ingin bertemu Sarah. Sarah harus menjelaskan semuanya. Kenapa, Sar? Anu, Mas. Anu apa? Desak Udin. Sarah menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan secara perlahan. Ia mencoba untuk tidak merasa tertekan. Kau benar mencintaiku, Mas. Iyalah, Sar. Betapa banyak puisi yang telah kubuat untukmu. Lupakan puisimu, Mas. Apa maksudmu? Kau pikir puisi itu tidak ada gunanya? Udin merasa jengkel dengan ucapan Sarah. Sarah telah menganggap remeh puisi yang telah ia buat dengan susah payah. Tetapi ia tetap mencoba untuk tenang dan tidak tersulut emosi. Kenapa Mas minggu kemarin tidak mau menemui ayah? Kan sudah saya jawab, saya belum siap. Itulah Mas, saya itu butuh kepastian. Saya tidak tahu saya ini siapa bagi Mas. Kan saya jawab belum siap. Nanti kalau sudah siap, saya akan datangi dan memintamu, Sar. Kau harus yakin, Sar. Apa kau tidak percaya padaku? Lantas sampai kapan? Sekarang sudah waktunya, Mas. Saya sudah percaya, Mas. Makanya saya meminta Mas untuk menemui ayah. Mas sendiri yang tidak yakin. Saya yakin. Kalau yakin, Sarah memotong. Maukah sampean sekarang menemui ayah dan memintaku? Udin terdiam sejenak. Terjadi keheningan di antara keduanya. Keheningan yang memuakan. Sarah menunggu jawaban yang sementara ini dicari oleh Udin. Jawaban yang cermat. Anu, Sar, kata Udin kemudian agar keluar dari keheningan itu. Saya masih tidak ingin berhenti membuat sarang. Saya masih ingin terbang bebas, berpetualang. Oh, jadi sampean masih mau milih-milih dan kemudian menjadikanku sebagai pilihan terakhir? Bukan itu maksudku. Aku ingin mengejar impianku. Itu bukan masalah, Mas. Aku juga punya impian. Aku hanya tidak ingin terikat dengan siapapun saat mengejar mimpiku. Sarah menghela nafas. Ya, agar kau bisa menemukan yang lebih baik dariku. Lalu saat kau telah menemukannya, kau akan meninggalkanku, kan? Bukan begitu, Sar. Ya memang begitu tipikal manusia, Mas. Sarah memotong kalimat Udin lagi. Sekarang keadaan berbalik. Sarah menantang mata Udin, sedangkan Udin tidak berani mengangkat pandangannya. Sampean pengecut, Mas. Tidak seperti Laura Fahmi. Dia tidak punya masa depan. Tahu apa sampean tentang dia? Dia tidak pernah beromong kosong, tak seperti dirimu. Sarah diam sejenak, menunggu reaksi Udin. Ia menimang-nimang untuk mengatakan kalimat berikutnya karena tidak ada reaksi dari Udin. Dia pun memutuskan untuk melanjutkan kalimatnya. Semua yang kau tulis hanyalah omong kosong, Mas. Itu hanyalah sebuah bualan yang tidak ada faedah bagiku. Aku sudah tidak butuh itu, Mas. Sekarang sebaiknya kau kirim bualanmu itu ke perempuan lain. Udin merasa tersinggung dengan ucapan Sarah. Namun Udin kehabisan kata-kata untuk membantahnya. Semoga aku tepat dengan pilihanku dan sampean tepat dengan pilihanmu, Mas. Terima kasih. Sarah pergi. Udin mematung. Perasaan Udin tercampur aduk antara menyesal dan kesal. Sampai di rumahnya, Udin kembali mengingat ucapan Sarah. Bisa-bisanya perempuan yang selalu gugup ketika bertemu dengannya dan sering bilang anu-anu mengucapkan kalimat yang begitu pedas dan menohok. Apa jangan-jangan karena cerpen dan puisi yang sering ia kirimkan padanya? Sudahlah. Sekian.